Jangan bau. Halo teman, Mili is here. Jadi kemarin aku habis belanja di sebuah pasar dan aku mendapatkan ini 1 kilogram bunga kol, ada 1 ikat seledri, segar ya ini. Lalu ada 1,5 ons cabai rawit, ada yang merah, hijau, kuning. Ini ada 2 ons bumbu jadi. Bumbu jadinya ini untuk bumbu soto ya. Bahan yang gak kalah penting yaitu ayam. Ini aku beli 1,5 kilo ya untuk ayamnya. Lalu beli 2 bungkus kerupuk gitu, 2 kresek. Nah, jadi total belanjaan kemarin itu sekian. Ini juga ada bahan yang gak kalah penting yaitu kentang. Kentang ini nggak beli di pasar ya, tapi beli di ini loh, kayak beli jewan gitu, orang yang lewat depan rumah. Bawang-bawangan memang ada stok ya di rumah. Untuk langkah awal, kita akan membuat keripik kentangnya dulu ya teman. Kentangnya dibersihkan dulu dari kulitnya. Nanti setelah bersih, kentangnya itu kita taruh atau letakkan ke wadah tersendiri gitu. Nanti kita cuci. Tuh lihat, kotor ya. Karena ya kentang itu kan dari tanah, ya pasti kotor. Ini kita cuci sampai 2 kali cukup ya. Kita cuci 2 kali aja cukup. Mungkin kalau kalian mau cuci sampai 3 kali nggak apa-apa sih. Kentang yang sudah dicuci tadi kita potong menjadi 2 bagian. Lalu kita iris tipis-tipis ya, karena kan mau dijadikan keripik kentang gitu, yang kriuk-kriuk crispy itu. Jadi potong tipis-tipis ya teman. Kalau terlalu tebal nanti ya nggak enak aja. Oh ya, ketika mau motong kentang atau mengiris kentang menjadi bagian yang tipis-tipis, untuk ukuran ketebalannya juga diperhatikan ya teman, karena ketebalan itu juga penting dalam proses penggorengan nanti ketika kita mencelupkan si kentang ini jatuhnya lebih merata kalau ukuran estimasinya itu sama. Kalian juga bisa menyiapkan wadah ya. Jadi nanti hasil irisan dari kentang kalian letakkan pada wadah yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Jadi nanti ketika menggoreng kalian udah tinggal ngambil-ngambil aja tuh dari wadah yang sebelumnya itu. Kompornya dinyalain dulu ya. Kan mau goreng nih. Kentangnya juga udah kekumpul ya. Irisan kentangnya udah kekumpul. Nyala apinya diperhatikan ya. Ini wajannya aku tambahin minyak lagi ya, karena sebelumnya itu udah dipakai goreng. Sama irisan kentang yang tadi itu udah ku goreng sebenarnya. Cuma kita kan perlu ngestok keripik kentangnya lagi. Jadi kita tambahin lagi minyaknya. Nah, ini irisan kentangnya udah siap ya, dicelupin ke minyak panas. Minyaknya harus panas dulu ya, kalau nggak panas ya nggak bisa. Lama nanti keringnya. Memasukkan kentangnya ke dalam wajan itu secukupnya aja ya, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu berlebihan. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri ya, yang muat dalam wajan kalian itu seberapa sih kapasitasnya. Digoreng sampai kering berwarna kecoklatan gitu ya. Kalian bisa tiriskan kentang yang kalian rasa itu sudah, wah ini udah kering, udah oke dari warnanya.
Lalu kalian bisa siapkan tempat untuk menaruh keripik kentang ini. Aku biasanya nyimpan di dalam toples gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian ayam ya. Jadi daging ayam yang sudah kita beli sebelumnya, kita lihat kembali apakah ayam tersebut sudah bersih atau masih belum. Kalau masih belum bersih seperti di video ini, ayamnya itu masih ada bulu-bulunya ya. Lah, itu kita cabuti ya. Kalian mau nggak nyabuti ya nggak apa-apa sih sebenarnya, opsional aja. Supaya terlihat lebih bersih ya harusnya dicabutin ya. Kalau sekiranya sudah bersih, ayamnya bisa kalian letakkan di suatu wadah yang sebelumnya udah kalian siapkan. Intinya pisahkan ayam yang sudah dibersihkan dan ayam yang masih belum dibersihkan. Setelah itu kalian bisa cuci ayam yang sudah dibersihkan manual. Ini gunanya untuk membersihkan bagian dalam-dalam dari si daging ayam ya. Jadi kalau ada kotoran menempel itu juga akan ikut terhempas gitu dari daging ayamnya. Dicuci menggunakan air bersih ya. Siapkan air lalu didihkan ya. Ini ayamnya akan aku inepkan gitu semalam, jadi aku mendidihkan air guna untuk mengukus si ayamnya terlebih dahulu ya. Ayamnya kita masukkan ke dalam air yang memang benar-benar dia sudah dalam keadaan mendidih supaya ayam terasa cepat lebih empuk dan cepat matang ya. Sesekali kalian bisa ngecek di dalam panci itu ayamnya udah matang atau belum, udah empuk atau belum. Kalau memang dirasa sudah cukup, kalian bisa tiriskan si ayam tersebut. Siapkan wadah, kita letakkan kepada wadah yang baru. Karena ayamnya masih panas banget, jadi didinginkan dulu lah ya. Ditaruh di dalam wajan, diangin-anginkan dahulu. Jangan terlalu lama juga. Nanti kalau sudah selesai ayamnya, kalian bisa taruh di sebuah wadah tertutup, lalu masukin kulkas. Hari berikutnya, ini untuk bumbu yang sebelumnya udah dibeli, tinggal dimasukin ke dalam panci yang sudah berisikan air mendidih sebelumnya ya. Lalu bisa ditambahkan bumbu penyedap apabila rasanya memang kurang greget gitu ya. Sesuai selera aja, kalian bisa tambahkan ataupun tidak. Kalian bisa aduk kuah sotonya. Oh iya, untuk ayam yang semalam kita inepkan di kulkas itu kita godok juga ya di sini supaya bumbunya lebih meresap pada daging. Lalu ini kita akan menumis perbawangan. Ada bawang putih, bawang merah dan juga kemiri. Jangan lupa minyak panas dahulu ya, baru masukin itu. Perlahan tapi pasti bawang masuk satu persatu. Diongsreng-ongsreng jangan sampai gosong ya. Ayam godokan tadi kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa tiriskan. Lalu kalian bisa goreng ya. Ini supaya ayamnya itu menjadi lebih kriuk ataupun lebih crispy, matangnya lebih sempurna lagi. Ada sensasinya ya. Ini penampakan ayam yang tadi sudah selesai digoreng. Untuk hasil tumisan perbawangan tadi dikumpulkan jadi satu dengan cabai rawit yang ada, yang warna merah, kuning, hijau. Lalu kita masukkan ke dalam blender, tambahkan beberapa bumbu penyedap lainnya, ini sesuai selera. Lalu nyalakan blender. Kalau sudah selesai, kalian bisa cek dari tekstur hasil blenderannya ya. Kalian mau halus atau mau ada tekstur kasar itu juga opsional. Di sini aku ingin bertekstur sedikit kasar, jadi nggak halus-halus banget. Siapkan wadah, lalu tuang hasil dari blenderan tadi ke dalam wadah tersebut.
Apabila ayam yang tadi kalian goreng itu sudah dingin, nah saatnya kita iris-iris si ayam ini ya, disuir-suir gitu. Untuk bunga kol dan daun seledri itu kalian bisa potong atau iris sesuai selera ya. Tomat jangan lupa dipotong sesuai selera. Untuk suun di sini kalian bisa masak seperti suun pada umumnya ya. Terakhir saatnya makan. Bagi kalian yang masih belum subscribe, ayo subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you.